Halo semuanya. Di sini Nasmi, dan kita bakal bahas sebuah buku judulnya Indestructible: How to Control Your Attention and Choose Your Life, ditulis oleh Nir Eyal ya. Pertama-tama sebelum masuk ke buku mungkin dibahas sedikit ya tentang apa ini ya, ini apa yang teman-teman sedang tonton dan dengarkan ini. Dan kenapa ini muncul, mungkin secara singkat saja. Jadi gini, di sini saya sedang berusaha buat menstruktur ya, membuat pikiran saya menjadi lebih terstruktur dengan cara mengartikulasikannya gitu. Karena sebetulnya nih manusia gitu, termasuk saya, ya tuh sering gitu punya pikiran yang macam-macam gitu, pikiran ini gitu ya sehari-hari. Cuman dari setiap pikiran kita punya tuh kebanyakan sifatnya itu acak ya, jadi tidak terstruktur gitu. Nah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menstrukturisasi pemikiran yang kita punya, yaitu dengan yang paling sering digunakan adalah menulis. Yang kedua adalah dengan artikulasi, dengan berbicara sama teman atau dengan menjelaskan ke orang lain. Makanya kenapa ada sebuah metode belajar ya, di mana orang ketika mengajarkan sebuah materi ke orang lain, dia secara tidak langsung juga menjadi lebih paham terhadap materi tersebut gitu. Karena memang ketika seseorang dipaksa untuk berartikulasi, untuk menyampaikan, maka dia secara tidak langsung juga belajar untuk menstrukturisasi pemikiran yang ia punya, seperti itu. Nah, lalu pertama saya kemukakan di sini bahwa saya ingin mencoba menstrukturisasi pemikiran saya, mendokumentasikannya dengan harapan bahwa hal ini akan bisa berguna bagi orang lain gitu, seminimal-minimalnya ya untuk saya sendiri nanti ketika saya ingin melihat lagi, seperti itu. Lalu video ini direkam lewat tab ya teman-teman, tablet. Sebenarnya saya ingin ngerekam lewat laptop, cuma kebetulan saya tidak punya laptop pribadi, adanya cuma laptop kantor, dan kebetulan laptop kantor sulit untuk diinstal aplikasi-aplikasi ya. Bukan sulit sih, mungkin nggak bisa. Ya bisa, mungkin saya nggak tahu caranya, harus ada admin dan segala macam, dan saya nggak mau nyalain aturan gitu ya. Seperti itu. Jadi saya rekam ini di tablet saja. Nah, kita masuk ke bukunya nih teman-teman. Bukunya judulnya adalah Indestructible. Untuk mind mapnya saya menggunakannya dalam bahasa Inggris ya, sesuai sumber dari buku yang dibahas. Tetapi untuk penjelasannya akan digunakan bahasa Indonesia. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskannya. Nah, Indestructible. Kita mungkin mulai dari judulnya ya. Apa maksud dari sini gitu ya. Indestructible mungkin kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah sebuah kemampuan untuk tidak dapat didistraksi ya, atau diganggu. Nah, buku ini, sebelum menceritakan buku, mungkin saya bisa sedikit menyampaikan tentang siapa Nir Eyal atau penulis ini gitu ya. Buku ini adalah buku kedua dari Nir Eyal. Sebelumnya Nir Eyal ini menulis sebuah buku berjudul Hook, sebuah buku how to ya, tata cara untuk membuat sebuah produk yang habit forming, istilah yang dipakai oleh Nir Eyal, atau dalam istilahnya juga bisa kita sebut sebagai addicting atau produk yang adiktif. Jadi bukunya menjelaskan tentang bagaimana tata cara membuat aplikasi atau software yang habit forming, atau dalam konotasi yang lebih negatif yaitu adiktif ya. Gimana kita bisa menghabiskan waktu sangat lama sekali gitu di media sosial atau YouTube, hal-hal seperti itu ya. Itu dijelasin tuh di buku tersebut, tips and triknya begini, menyasar kelemahan dasar psikologis dari manusia, seperti itu. Jadi semacam resep untuk membuat produk yang habit forming. Nah, di buku yang kedua ini, Indestructible,
Nirel berusaha untuk saya ngelihatnya sih ini sih bikin semacam antidot untuk buku yang pertama ya. Antidot itu maksudnya adalah obat gitu ya, obat untuk buku yang pertama. Jadi gimana caranya kita bisa lebih sadar dalam menggunakan teknologi seperti itu. Oke. Masuk jadi mungkin di kerangka awalnya dulu ya. Kerangka awalnya sebenarnya buku ini punya 7 part ya. Hanya saja part 5, 6, dan 7 saya jadikan satu di cabang application atau aplikasi karena tidak terlalu esensial ya. Yang paling esensial adalah part 1 sampai 4 di mana Nir Eyal ini menjelaskan tentang model yang dia buat ya. Atau teori yang dia buat seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke introduksi atau pengenalan. Di sini ada 2 cabang yang dari introduction atau pengenalan atau introduksi. Statement yang pertama adalah the problem is deeper than tech, atau bahwa masalah ini lebih dalam daripada sekedar masalah teknologi. Ketika pertama kali baca bagian awal dari buku ini, saya ingat sebuah interview yang dilakukan oleh sebuah majalah terhadap direktor dari sebuah seri di Netflix ya. Judul serinya adalah Black Mirror, teman-teman. Secara sekilas itu Black Mirror itu mengekspos tentang bagaimana teknologi bisa mempengaruhi perilaku manusia, tapi itu sangat ekstrim sekali. Nah, dan sangat ekstrim dan sangat gelap gitu ya. Mengerikan seperti itu. Nah, si pewawancara itu tanya tuh ke direktornya, kenapa Anda suka mengekspos sisi buruk dari teknologi? Nah, si direktornya menjawab bahwa sebenarnya saya tidak mengekspos sisi buruk dari teknologi, saya mengekspos sisi buruk dari manusia, sifat alami manusia. Jadi sebenarnya di sini poin dari si direktornya Black Mirror ini adalah bahwa teknologi itu nggak seharusnya disalahkan sepenuhnya. Tetap manusia tuh punya ketidaknyamanan yang memang perlu dihilangkan gitu, dan teknologi membantu hal tersebut gitu. Cuman ada memang nanti beberapa teknologi yang ketika kita gunakan berlebihan, itu tidak baik buat kita seperti itu. Nah, di awal buku ini juga dia ngasih beberapa contoh ya. Contoh yang paling saya ingat adalah ketika dia menjelaskan bahwa ada seorang dosen gitu di universitas terkemuka di Amerika yang kecanduan pedometer gitu. Kecanduan pedometer gimana maksudnya? Pedometer ini adalah alat ukur jarak yang telah ditempuh ya. Jadi dia kecanduan pedometer, dia jalan ke sana kemari, dia naik turun anak tangga karena dia kecanduan ya dengan pedometer ini. Nah, di pedometer ini banyak sekali fitur-fitur yang ada seperti sosmed, seperti tantangan, challenge, lalu leaderboard, papan skor dengan teman-temannya dan seterusnya. Nah, sebenarnya kan hal tersebut bukanlah sebuah hal yang negatif ya. Jalan kaki, naik turun tangga, olahraga. Hanya saja di bagian awal ini dijelaskan bahwa si dosen ini melakukan hal tersebut dengan sangat kompulsif ya, sangat berlebihan seperti itu. Nah, ketika diteliti lebih lanjut ternyata memang pada saat mengalami kecanduan ini ya, si dosen ini sedang ada masalah personal seperti itu, persiapan cerai dan segala macamnya. Nah, poin dari bagian awal ini adalah menjelaskan bahwa sebetulnya masalahnya itu bukan teknologi per se gitu, tetapi lebih dalam dari itu, bahwa ada hal mendasar di dalam kita manusia yang
perlu ditangani terlebih dahulu sebelum menyalahkan teknologi. Teknologi hanyalah salah satu faktor ya yang berkontribusi di sini. Nah, oke, itu. Nah, sebenarnya banyak sekali ya buku-buku yang bisa menjelaskan fenomena ini ya, dan banyak juga artikel-artikel online gitu yang menjelaskan tentang gimana kita perlu agak menjauhi media sosial atau hal-hal adiktif lainnya, dan lebih fokus ke diri sendiri dan seterusnya. Ini udah jadi semacam movement gitu, dan hal tersebut merupakan hal yang baik juga ya. Kita lanjut ke cabang yang kedua, yaitu indestructible model. Maksudnya apa di sini? Di sini di cabang ini ya, cabang kedua dari introduksi, saya pengen mengenalkan sebuah model yang dikembangkan oleh Nireal ini ya, di buku ini. Yang modelnya bernama indestructible model. Maksudnya bagaimana? Model ini dirangkum di cabang-cabang selanjutnya yang di sini dituliskan, yaitu part 1 sampai part 4 ya. Nah, modelnya bagaimana sih maksudnya? Jadi gini, bayangkan ada sebuah simbol plus ya, simbol tambah yang punya 4 sudut berarti. Nah, sudut atas dan bawah itu master internal triggers dan hackback external triggers. Jadi di sisi atas ada internal triggers, di sisi bawah ada external triggers. Oke. Apa yang dimaksud dengan internal triggers dan external triggers? Nireal di sini punya tesis ya, bahwa yang menyebabkan manusia itu mendekat ke aktivitas yang produktif, atau nanti dia sebut di sini sebagai traction, atau mendekat ke aktivitas yang tidak produktif atau distraction, itu disebabkan oleh trigger-trigger ini, internal trigger dan external trigger. Internal trigger adalah pemicu yang datangnya itu dari dalam diri manusia itu sendiri. Sedangkan external triggers adalah pemicu yang datang dari luar diri manusia. Internal triggers itu apa ya? Saya pengen ngasih sedikit nuansa ya, agar semakin lebih nyata gitu apa yang dimaksud dengan internal triggers. Internal triggers di sini tuh rupanya tuh mirip, bukan mirip. Internal triggers tuh merupakan kondisi emosi pribadi, hubungan dengan keluarga dan seterusnya. Jadi yang ada dalam diri gitu. Nah, sedangkan external triggers tuh hal-hal yang ada di luar diri, seperti notifikasi HP, laptop, teman kerja, dan macam-macam. Oh ya, tadi saya sempat sebut keluarga ya, di internal triggers tuh keliru. Itu masuk di keluarga, itu masuk di external triggers. Karena tadi ya, kembali ke definisi awal bahwa internal triggers adalah yang ada di dalam diri ya, pikiran kita, kondisi fisik dan biologis kita, seperti itu. Oke, kita masuk ke belum selesai ya tadi penjelasan modelnya ya. Jadi tadi aktivitas yang produktif atau tidak produktif itu dipengaruhi oleh pemicu internal dan pemicu eksternal, seperti itu. Nah, tadi kan saya pakai terminologi produktif dan tidak produktif. Nah, di buku ini Nireal menggunakan kata traction dan distraction. Nah, di part kedua namanya kan make time for traction. Maksudnya apa sih traction ini? Traction ini sebetulnya distraction dikurangin dis-nya ya, jadinya traction. Kata yang cukup jarang digunakan sebetulnya dalam bahasa sehari-hari. Tapi traction ini bisa dengan mudah didefinisikan sebagai aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan yang kita rencanakan. Itu yang dinamakan traction, dan biasanya traction ini bagus ya untuk kebahagiaan, kesehatan dari perencana ini. Itu traction. Sedangkan untuk distraction adalah aktivitas yang tidak direncanakan untuk dilakukan, tetapi dilakukan gitu karena memenuhi kebutuhan primal, kebutuhan
mendasar dari manusia untuk lepas dari ketidaknyamanan seperti itu. Oke, kita mulai dari part 1 ya, yang Master Internal Triggers. Di sini ada 3 cabang ya dari part 1 ini, Master Internal Triggers. Saya review sedikit lagi ya, bahwa tadi internal triggers poin utamanya adalah hal-hal yang ada di dalam diri seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke cabang pertama ya dari part 1, yaitu all motivation is a desire to escape discomfort. Semua motivasi adalah sebuah hasrat untuk lepas dari ketidaknyamanan. Nah, di awal-awal bagian ini, part 1 ini, penulis menjelaskan bahwa kita manusia mesti nyari tahu nih sebetulnya akar masalah dari fenomena bahwa kita sering terdistraksi itu apa sih. Nah, si Nir Eyal ini punya tesis, punya istilahnya tebakan ya, tesis tebakan yang kuat gitu, bahwa semua motivasi itu hasrat untuk lepas dari perasaan atau kondisi tidak nyaman. Itu root cause-nya, itu sebab utamanya. Manusia ini pengen keluar dari ketidaknyamanan seperti itu. Nah, poin yang menarik di sini adalah cabang yang kedua ya, yaitu evolution favored dissatisfaction over contentment. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, di sini dalam kurung saya kasih beberapa contoh negative emotion atau emosi yang negatif atau ejawantah dari dissatisfaction atau ketidakpuasan. Yang pertama yaitu boredom, artinya bosan ya, negativity bias negatif, rumination, dan hedonic adaptation. Nah, maksudnya gimana sih poin ini? Begini teman-teman, salah satu hal yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia itu kan teori evolusi ya. Nah, ini teori evolusi nggak sesimpel manusia itu asal dari monyet atau apa gitu. Lebih dari itu ya. Ada penjelasannya sendiri, nanti ya teman-teman bisa search di internet ya, sumber-sumber yang valid, yang reliable. Evolusi di sini sering digunakan untuk menjelaskan perilaku dari manusia. Sebagai contoh gini, misal kita mulai dari hal yang menarik ya, coba ya. Pertanyaan gini misal nih, kenapa cowok tuh suka cewek yang pinggulnya tuh besar? Nah, ini ada penjelasannya nih secara evolusi gitu. Secara evolusi, cewek yang punya pinggul besar itu lebih mudah dalam melahirkan anak. Itu lebih mudah ketika pinggulnya besar. Nah, hal ini maka mendorong pembentukan individu baru ya, manusia baru, reproduksi ya. Dan hal ini sesuai dengan tujuan dari evolusi bagi masing-masing spesies ya, untuk meneruskan keturunan gitu. Nah, dengan demikian secara tidak langsung nih di otak laki-laki itu tertanam gitu bahwa aku suka nih perempuan yang pinggulnya besar gitu. Kita sering melihat ya karena dia seksi segala macam gitu. Cuman ketika lihat lebih jauh, pasti sebetulnya menjelaskan hal tersebut gitu. Nah, itu bisa dijelaskan dengan teori evolusi tadi gitu, bahwa wanita yang pinggulnya besar itu lebih mudah dalam melahirkan, dan umat manusia pengen reproduksi. Jadi ya balik lagi ke cabang yang kedua di part 1, yaitu evolution favor dissatisfaction over contentment. Nah, salah satu fitur buruk dari evolusi adalah dissatisfaction atau ketidakpuasan. Maksudnya seperti apa? Begini, manusia ini berevolusi itu tidak untuk bahagia ya, tidak untuk merasa nyaman ya. Manusia tuh berevolusi bukan untuk itu, tapi untuk survival. Fokusnya tuh survival gitu, bukan happiness. Fokusnya itu untuk terus bertahan hidup, bukan merasa bahagia.
Kenapa hal itu penting untuk evolusi ya? Jadi bayangkan misal ini kita ada di masa hunter gatherer ya, peramu dan pemburu. Zaman di gua-gua gitu ya, orang jadul, orang dulu gitu. Dia itu harus hidup berkelompok gitu, hidup berkelompok, dan alam sungguh sangat bahaya ya saat itu, ada macan, ada gajah dan segala macamnya gitu. Nah, alam sangat bahaya sekali pokoknya. Nah, orang-orang yang tidak awas dengan kondisi sekitar ya, atau orang-orang yang dalam tanda kutip nyaman atau bahagia gitu, mereka akan cenderung lebih mudah meninggal ya daripada yang selalu worry atau selalu awas, selalu merasa cemas gitu dengan kondisi sekitarnya. Kenapa seperti itu? Karena orang yang cemas maka dia akan lebih perhatian dengan sekitarnya, dia lebih, kalau ada kalau ada hal yang negatif dia lebih mudah paham dan lebih bisa menyelamatkan diri nantinya, seperti itu. Sedangkan orang yang tidak terlalu awas, tidak terlalu cemas, maka dia happy-happy aja gitu. Dia mungkin nih tiba-tiba nih jalan di hutan sendirian gitu. Dia tiba-tiba kemakan sama harimau kayak gitu-gitu. Itu kan tidak awas ya, tidak merasa cemas. Nah, penjelasan seperti ini menunjukkan bahwa manusia itu didesain secara evolusi untuk memang merasa tidak nyaman, tidak puas gitu, dan memang pertumbuhan peradaban kita tuh juga dibangun atas hal seperti itu, rasa tidak puas, rasa cemas dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi ada internal trigger seperti itu. Di sini saya kasih beberapa contoh ya dari buku ini. Ada boredom, negativity bias dan seterusnya. Kita mulai dari boredom. Ada sebuah penelitian ya, di mana subjek dari penelitian ini tuh ditempatkan di sebuah ruangan kosong, duduk gitu selama beberapa menit. Nah, di situ tuh ada tombol yang mana kalau tombol itu dipencet, orang yang mencet akan kena listrik ya, tersetrum seperti itu. Nah, setelah eksperimen ini dilakukan, ternyata muncul banyak sekali yang masuk ruangan itu memencet tombol tersebut gitu, alih-alih memilih diem aja gitu. Nah, maksud dari tesis dari eksperimen ini adalah bahwa orang tuh lebih memilih sakit gitu daripada bosen gitu, daripada boredom gitu. Dan manusia sangat tidak nyaman ya merasa bosan. Itu ya untuk bosan. Untuk negativity bias adalah, ini mirip dengan penjelasan yang tadi, bahwa manusia tuh punya bias kognitif yang namanya negativity bias, di mana kita merasa kita cenderung lebih memberikan atensi yang banyak untuk berita-berita negatif atau potensi-potensi negatif daripada yang positif ya. Salah satu contoh dari negativity bias itu ada sebutan loss aversion atau menghindari kehilangan. Maksudnya gimana? Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika seseorang mendapatkan 5.000 dengan kehilangan bentar. Jadi negative bias ini salah satu contohnya, misal nih ketika kita baca berita, yang kita baca tuh kebanyakan yang negatif-negatif yang lebih suka kita baca gitu, dan itu yang lebih menarik perhatian kita, itu negativity bias gitu. Seperti itu. Nah, ketika kita kehilangan itu juga rasanya sangat berat sekali gitu. Itu negativity bias gitu. Dan menariknya gini sih, menariknya tuh kita coba lanjut ya ke rumination ya, dan hedonic adaptation. Rumination itu ini, ketika kita berpikir nih ya,
kita berpikir sebuah hal gitu terus menerus, hal buruk ini jadi kayak ruminasi, kita pemikiran buruk itu menuju ke pemikiran buruk yang lain. Nah, hal ini terus akhirnya menguatkan pemikiran buruk yang lain. Jadi ada semacam rantai berpikir negatif seperti itu. Sebagai contoh misal, aku habis ngerasain aneh, sedih banget gitu. Terus itu membawa dia untuk merasakan hal yang lain gitu, pemikiran yang lain gitu. Itu rumination ya, atau ruminasi. Lalu hedonic adaptation itu salah satu penelitian yang bisa ngasih gambaran yang cukup oke dengan hedonic adaptation adalah ada sebuah penelitian di mana orang habis menang loteri gitu ya, dapat uang banyak sekali, ditanya tentang tingkat kebahagiaannya. Lalu ada orang yang habis kecelakaan lalu harus diamputasi, ditanya tentang tingkat kebahagiaannya pada suatu titik waktu yang sama gitu. Di sana menunjukkan bahwa beda sekali gitu tingkat kebahagiaan mereka ya. Cuma 1 tahun berjalan gitu, kita coba tanya lagi gitu, penelitian coba tanya lagi ke mereka, ternyata tidak jauh berbeda gitu tingkat kebahagiaan mereka gitu. Kembali ke posisi mula-mula gitu, posisi baseline ya. Di sini maksudnya adalah tidak peduli apa yang akan terjadi di kehidupan kita ke depan gitu, sebenarnya tingkat kebahagiaan kita juga akan segitu-gitu aja gitu ya. Jadi kesenangan itu sesaat, kesedihan juga sesaat gitu. Oke, itu lanjut ke cabang yang selanjutnya ya. Without techniques for disarming temptation, mental abstinence can backfire. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah tanpa teknik melepaskan diri dari temptation, godaan, kita tidak menggunakan aplikasi atau software, itu bisa bahaya buat kita karena itu akan meningkatkan rasa penasaran kita dan meningkatkan rasa ingin menggunakan gitu. Sebagai contoh misal gini nih, kita punya sebuah tujuan untuk menggunakan Instagram tidak lebih sering atau meminimalisir penggunaan Instagram seperti itu. Tapi aplikasinya tuh masih ada tuh di HP, masih ada suaranya gitu. Nah, hal ini akan menyulitkan kita gitu untuk melakukan hal tersebut. Misalnya ada bunyi notifikasi postingan kita di likes oleh orang gitu, ceting gitu ya, muncul notifikasinya, lalu kita dengar hal tersebut. Nah, ketika kita menolak untuk melakukannya, menolak untuk mengecek HP, itu akan memperkuat gitu perasaan keinginan untuk membuka hal tersebut malahan, jadi bisa backfire ya. Nah, cara-cara yang disarankan oleh Nir Eyal di buku ini itu ada 4 step ya. Step yang pertama adalah lihat emosi yang muncul sebelum distraksi itu terjadi gitu. Kira-kira internal trigger seperti apa sih, pemicu internal seperti apa sih yang sedang berjalan di kepalamu gitu, sehingga kamu pengen banget melakukan pengecekan itu. Nah, setelah kamu tahu hal itu, coba tulis pemicu internal apa yang ada di sana. Apa kamu merasa sedih karena hal tertentu, kamu merasa kesepian terhadap hal tertentu, atau apa yang menyebabkan kamu pengen membuka akun Instagrammu seperti itu. Tahap yang ketiga adalah explore negative sensation with curiosity, atau jelajahilah sensasi negatif itu dengan rasa penasaran. Nah, maksudnya adalah kita udah nulis nih pemicu internalnya apa gitu. Nah, kita explore nih dari mana datangnya, atau baca-baca sumber eksternal gitu ya. Apa pemicunya, hormon apa, serotonin yang kurang kah, dopamin kah, atau apa gitu. Banyak sekali penjelasannya, dan sebuah aktivitas seperti ini, menuliskan dan mengeksplor, itu secara tidak langsung juga mengatasi kesadaran kita, mengatasi ketidaksadaran kita untuk mengecek HP secara impulsif seperti itu. Lalu saran yang keempat dari Nir Eyal adalah untuk beware liminal moments ya.
Maksudnya apa? Liminal moments tuh gini maksudnya. Liminal moments adalah momen-momen perantara, perpindahan dalam kita sehari-hari. Sebagai contoh, misal kita lagi habis kerja lalu mau jalan ke dapur gitu. Nah, sepanjang jalan ke dapur itu bisa disebut sebagai liminal moments. Nah, seringkali ketika kita ada di liminal moments, kita tuh secara impulsif ngecek HP, sudah jalan sambil ngelihat HP, ngelihat ini itu gitu. Tanpa sadar kita udah ngelewatin dapurnya gitu mungkin. Kita lagi mau nyebrang jalan raya, jalanannya masih ramai, kita buka HP buat ngecek media sosial gitu, bukan ngecek kemacetan atau apa ya. Nah, itu yang dinamakan liminal moments. Jadi berhati-hatilah pada momen-momen seperti itu gitu. Oke, kita lanjut sekarang untuk make time for traction ya. Aktivitas lawan katanya distraction gitu. Make time for traction. Buatlah waktu untuk mengerjakan traction. Nah, hal yang menarik di bagian ini adalah di cabang pertama ya. Dia menjelaskan bahwa you cannot call something a distraction unless you know what it is distracting you from. Kamu nggak bisa nih nyebut sebuah hal tuh distraksi sampai kamu sadar hal tersebut mendistraksi kamu dari hal apa. Nah, poinnya dari statement ini adalah, dari pernyataan ini adalah, kamu mesti tahu distraksi yang kamu rasa sebagai distraksi itu mengalihkanmu dari hal apa gitu. Nah, hal apa tersebut itu yang dinamakan dengan traction atau traksi. Sebagai contoh, misal besok ada ujian, ada kuis gitu di kampus gitu, kuliah ya, perkuliahan ini settingnya. Kamu pengen belajar menyiapkan hal tersebut gitu, cuma tiba-tiba ada notifikasi nih dari Instagram, lalu kamu buka HP kamu lihat scrolling down the feed dan seterusnya gitu. Tanpa sadar kamu udah lewat nih 1 jam kayak gitu ngecekin Instagram doang, nggak belajar. Nah, di sini berarti kita bisa sebut bahwa belajar itu traction, dan distraction-nya di sini adalah HP-nya atau aplikasinya ya, Instagram-nya. Seperti itu. Nah, hal ini kadang tidak cukup kadang samar-samar juga nih sebetulnya apa traction kita gitu. Dan kita mesti gali ke diri kita sendiri sebenarnya apa yang kita inginkan gitu, yang ingin kita lakukan seperti itu. Nah, bagian kedua, cabang yang kedua adalah di sini dia menjelaskan tentang circle of life gitu dalam setiap orang, yaitu yang pertama adalah dirimu sendiri, you, lalu ada relationship, lalu ada work ya. You itu diri sendiri, relationship itu hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan kekasih, sedangkan work itu pekerjaan ya. Nah, di sini dia ada saran-saran ya untuk masing-masing tahapan tersebut, bukan tahapan lingkaran kehidupan ya. You itu yang paling penting, lalu relationship, lalu work gitu. Akan sangat sehat apabila fokus ke diri sendiri dulu, lalu ke hubungan, lalu ke pekerjaan. Nah, untuk yang ke diri sendiri, dia ada saran nih sini Rael untuk schedule time for yourself. Bikinlah jadwal untuk dirimu sendiri. Jadi maksudnya adalah kita mesti memprioritaskan diri kita ya sebelum orang lain. Dalam artian kita harus oke dulu dengan diri kita sendiri gitu, sebelum kita bisa berfungsi gitu secara penuh di masyarakat. Dan schedule time for yourself ini bisa seperti menjadwalkan untuk membaca buku atau hal-hal hobi-hobi yang biasanya dilakukan seperti itu ya. Lanjut ke relationship. Nah, ini ada quotes yang cukup menarik ya. The people you love deserve more than getting whatever time is left over. Orang yang kamu cintai orang yang kamu cintai pantas menerima lebih dari waktu yang tersisa. Nah, seringkali nih dalam urusan karir ya, makanya kenapa ada masalah percintaan dan karir, kayak percintaan versus karir. Seringkali kita ngasih atensi kita ke keluarga, teman, atau orang terdekat kita itu
tidak maksimal gitu ya, atau ya mereka cuma dapat sisa-sisanya doang gitu. Nah di sini penulis menyarankan untuk sebaiknya orang-orang yang kita sayang, yang penting buat kita, dapat ini ya, dapat bukan leftover ya, bukan sisa gitu, tapi memang diprioritaskan gitu. Dalam artian bukan hanya waktu yang lama ya, waktu yang lama tuh juga belum tentu ya, waktu yang singkat tetapi berkualitas itu juga baik. Maksudnya seperti ini ya, waktu ada kualitas dan ada kuantitas ya. Kuantitas di sini adalah durasi. Ketika durasinya lama itu tidak serta-merta hal itu baik ya. Misal ada dua opsi nih, durasi lama tetapi ketika makan bersama itu ngecekin HP terus, ya sama aja. Mending durasinya sedikit tetapi fokus, tidak ngecek HP dan apa-apa gitu. Lebih baik lagi ketika durasinya lama dan memang fokus ya. Cuman poinnya di sini adalah tidak serta-merta durasi lama itu menunjukkan kualitas hubungan yang lebih baik ya. Yang lebih menunjukkan adalah ketika atensi kita berikan ke lawan bicara kita secara penuh gitu ya. Lawan bicara itu bisa macam-macam gitu, orang tua, keluarga, kekasih gitu. Yang terakhir untuk pekerjaan adalah sync the time with working peers. Kita mesti transparan gitu. Transparan dalam artian orang-orang di pekerjaan kita, teman-teman kerja itu harus tahu kita lagi ngapain, apa yang kita kerjakan. Hal itu bikin mereka paham gitu kita lagi ada apa, dan tidak bikin kita ribet gitu dengan permintaan-permintaan mereka seperti itu. Oke, kita lanjut ke part ketiga ya, yaitu hackback external triggers, yaitu pemicu eksternal ya. Nah, di sini ada beberapa cabang ya untuk hackback external triggers. Nah, tadi kan ada internal triggers, ada external triggers. Internal triggers datangnya dari dalam diri, sedangkan external triggers itu dari luar. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang cukup dalam di buku ini ya. Pembahasan yang cukup dalam dari buku ini. External triggers atau pemicu eksternal, HP kita, rekan kerja kita, atau macam-macam hal-hal lain di eksternal yang mempengaruhi usaha kita untuk melakukan traction kita atau menjauhi distraction kita. Cabang pertama dari tahap ini adalah, is the trigger serving me or am I serving it? Pemicu ini melayani aku atau dia ya yang aku layani. Maksudnya seperti apa? Di awal tadi dijelaskan bahwa teknologi itu tidak sepenuhnya baik atau buruk seperti itu ya. Teknologi itu netral seperti banyak hal lainnya ya di kehidupan ini gitu. Bahkan ada ya tadi itu tergantung penggunanya, itu bisa digunakan dengan cukup baik. Contohnya misal upaya yang saya lakukan sekarang nih, merekam, membuat mind mapping dan seterusnya, itu kan langkah yang baik dan itu didukung oleh teknologi yang ada gitu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa teknologi ini melayani saya daripada saya yang melayani teknologi tersebut kan. Dan seperti teknologi macam-macam lainnya, mobil dan yang lain macam-macam ya. Nah, ini juga perlu kita gunakan gitu dalam bermedia sosial, nonton YouTube dan seterusnya gitu. Ketika kita merasa udah terlalu lama di YouTube atau bahkan ketika ada notifikasi gitu, kita coba deh tanya ke dalam diri kita gitu. Pemicu ini melayani diri kita atau diri kita yang melayani itu ya, kayak gitu. Itu langkah yang pertama gitu ya. Lanjut ke cabang yang kedua, interruption lead to mistakes. Interupsi itu membawa kita ke kesalahan-kesalahan. Nah, maksudnya seperti apa nih poin ini? Poin di sini lebih cenderung ke tempat kerja ya. Seringkali ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada yang menghubungi dan segala macamnya, dan itu mengganggu performa kita dalam bekerja. Hal yang menarik ini diceritakan oleh Cal Newport. Dia adalah seorang penulis juga yang sering nulis tentang tentang bagaimana kita mengelola atensi kita, bagaimana biar fokus dan seterusnya. Dia menjelaskan bahwa ada sebuah startup gitu di Amerika yang engineer-nya, komputer engineer-nya, software engineer-nya itu tidak memiliki email kayak gitu, agar mereka fokus melakukan hal yang mereka
perlu lakukan, yaitu coding ya dalam hal ini. Nah, hal itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi apa yang dinamakan interupsi gitu ya. Karena banyak sekali interupsi yang terjadi gitu di lingkungan pekerjaan. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada time spent on email. Cabang ketiga itu equals number of messages received times average time spent per message. Jadi waktu yang kita habiskan di email secara total itu sesuai dengan jumlah email yang kita terima dikali dengan rata waktu yang kita habiskan di setiap pesannya. Nah, menariknya di sini adalah salah satu saran dari Nirael adalah gimana sih cara dapat email yang lebih sedikit. Cara mudahnya adalah jangan kirim email yang banyak. Seems obvious ya, terlihat tidak terlalu bukan saran yang advance gitu, cuman itu nyata adanya gitu. Ketika kita mengeluarkan email yang lebih sedikit keluar, itu pasti yang kita terima itu akan jauh lebih sedikit juga gitu. Lanjut, real-time communication channels should be used sparingly. Maksudnya apa nih? Channel-channel komunikasi real-time seperti grup chat di WhatsApp group itu kan apa ya, ketika kita kan sering yang merasa kayak ada di sebuah meeting terus-terusan selama 24 jam non-stop gitu gara-gara ada grup WhatsApp gitu. Nah, harusnya channel komunikasi seperti ini, saluran komunikasi seperti ini itu digunakan secara periodik ya, nggak setiap waktu harus nyala gitu. Jadi harus ada jadwalnya juga gitu, seperti meeting gitu ya. Hal ini yang kadang bikin orang dalam pekerjaan merasa cemas dan seterusnya gitu, karena ada ekspektasi untuk terus nyala gitu, terus bisa memberikan respon seperti itu. Cabang yang selanjutnya adalah make it harder to call a meeting. Intinya adalah persulit aja untuk sebuah upaya melakukan meeting ya atau rapat, itu dipersulit aja. Lalu cabang selanjutnya adalah phone ya, uninstall, rearrange, start notification. Ini adalah sebuah saran dari Nirael untuk manajemen handphone ya atau HP. Dia ngasih saran untuk uninstall aplikasi yang tidak berguna, lalu rearrange itu memposisikan ulang aplikasi-aplikasi yang ada di HP, aplikasi-aplikasi yang dirasa sering mengganggu, menjadi distraksi itu disembunyiin jauh-jauh gitu. Lalu notifikasi. Nah, ini yang cukup penting nih. Notifikasi itu ada baiknya cuma dinyalakan pada software-software atau aplikasi yang penting saja gitu. Dan di notifikasi ini juga perlu kita ketahui bahwa setidaknya ada 2 ragam notifikasi ya. Yang pertama yang bentuknya suara, yang kedua adalah yang bentuknya visual ya. Entah itu secercah tombol merah gitu atau di layar muncul pesan baru gitu ya. Nah, kita mesti aware, kita mesti sadar dengan hal ini ya. Mana yang kita pengen batasi, yang suara kah atau yang layar atau keduanya gitu. Karena itu akan cukup mempengaruhi gitu. Oke, cabang selanjutnya adalah declutter desktop. Jadi mesti kita bersihin tuh layar dari desktop atau laptop kita. Cabang selanjutnya adalah feeds are designed to keep you engaged. Nah, ini nih. Feeds itu apa sih maksudnya? Feeds ini adalah teknologi yang banyak digunakan oleh media sosial ya, seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, di mana ada fitur feed, ada sebuah halaman di mana kita bisa scroll turun ke bawah, tidak ada batas akhirnya gitu ya. Terus menerus ada informasi baru dan seterusnya gitu. Itu yang dinamakan feeds. Nah, ini yang berbahaya dan kadang bikin kita menghabiskan berjam-jam gitu ya di depan HP kita gitu, karena kita nggak sadar. Nah, banyak sekali sebetulnya usaha-usaha terkini yang berusaha untuk men-tackle hal ini, yaitu feeds tadi. Nah,
kita masuk ke cabang part 4 ini, prevent distraction with facts ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, internal triggernya apa aja, external triggersnya apa aja, lalu gimana caranya bikin waktu untuk traction, hal yang kita pengen lakukan. Nah, part 4 ini bicara tentang bagaimana caranya menjauhi distraksi. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah pre-commitment gitu ya, yang digunakan. Ada namanya effort packs, ada price packs, dan ada identity packs. Maksudnya seperti apa sih? Untuk effort packs, itu dia lebih menekankan pada sosial ya. Jadi ketika kita pengen mengurangi distraksi atau mengubah kebiasaan buruk, kita bilang nih ke lingkungan sosial kita, orang terdekat kita, bahwa aku pengen menjauhin hal ini. Nah, kamu bilang tuh ke mereka secara terbuka gitu. Nah, hal ini akan membantu kamu untuk mencapai tujuan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena secara nggak langsung ketika kita bilang nih ke orang apa tujuan kita gitu ya, dalam hal ini adalah menghilangkan kebiasaan buruk gitu. Misal kita bilang ke orang, kayaknya aku ini deh pengen mulai mencoba mengurangi konsumsi dan lebih banyak investasi seperti itu. Nah, kita akan punya ini ya, ada ikatan sosial gitu di situ ya. Ada kita jadi pengen lebih menepati apa yang udah kita omongin gitu ya. Kayak gitu. Itu jadi ada sebuah fakta ya yang terbentuk. Nah, di sini ada yang lebih ekstrim nih, yaitu price packs gitu. Misal nih kamu gagal melakukan sesuatu, kamu berjanji untuk membayar orang gitu, mentraktir orang atau mengeluarkan uang tersebut untuk sedekah, untuk charity, untuk amal dan segala macamnya. Ada yang seperti itu juga menggunakan uang gitu. Ini tapi ada diskusinya lebih lanjut ya, plus minusnya. Oke, sekarang kita masuk ke application ya. Application di lingkungan kerja, tumbuh kembang anak dan hubungan ya. Sedikit banyak ini udah kita bahas di sebelumnya. Untuk workplace di sini ini maksudnya depression ya. Ini bukan depression. Depression equals high expectation plus low control. Itu adalah resep dari depresi gitu ya, ekspektasi yang tinggi dan kontrol yang rendah. Nah, di lingkungan kerja. Nah, cara untuk membentuk depresi yang lebih rendah di lingkungan kerja adalah dengan bermain dengan dua variabel ini ya. Yang mungkin perlu kita ubah adalah gimana kita meningkatkan kontrolnya itu ya di lingkungan kerja. Nah, langkah-langkahnya udah ada di atas di part 3 ya, hackback external triggers, di mana kita bisa mengkomunikasikan ke rekan kerja kita bahwa kita tidak ingin didistraksi dalam waktu-waktu tertentu gitu ya, karena kita pengen fokus ke pekerjaan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah child rearing atau proses pembesaran anak gitu ya. Di bagian ini saya cukup belajar banyak ya tentang bagaimana mendidik anak gitu. Jadi ada yang namanya psychological nutrients atau nutrien psikologis anak gitu. Manusia kan punya beberapa kebutuhan dasar ya, seperti karbohidrat dan hal-hal dasar kimia lainnya gitu. Nah, ternyata kita juga sebagai manusia kita juga butuh nih yang namanya nutrien untuk psikologi gitu, psikologis kita. Nah, ada 3 nih yang utama. Yang pertama adalah autonomi, yang kedua competence, dan yang ketiga adalah relatedness. Maksudnya seperti apa sih? Autonomi adalah gimana seorang individu atau di sini seorang anak itu punya kontrol ya terhadap apa yang ingin ia lakukan gitu, apa yang ingin ia capai di hidupnya gitu. Ketika anak kecil punya otonomi gitu, dia punya kontrol atas apa yang ingin ia lakukan, itu akan baik gitu bagi masa depannya. Dia punya rasa kepemilikan yang lebih juga gitu atas keputusan yang ia buat gitu. Dan ini juga pelajaran juga ya buat banyak orang tua gitu kan, seringkali kita ketemui ada orang tua yang pengen anaknya seperti ini, seperti itu dan seterusnya gitu, dengan
sedikit sekali memberikan suara ke anaknya gitu, sedikit sekali tanya sebenarnya anaknya pengen apa kayak gitu. Jadi yang pertama adalah otonomi, yang kedua adalah competence. Nah ini menarik nih. Sering ya kita marahin anak kecil gitu karena main game terus kayak gitu. Nah bisa jadi dia lebih senang main games itu karena kebutuhan psikologisnya itu lebih terpenuhi gitu daripada di dunia nyata. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah di games, misal nih main RPG ya, role playing games yang ada ceritanya gitu. Di dunia itu dia menjadi pejuang, menjadi tokoh utama, dihargai. Ketika dia menyelesaikan sebuah misi tertentu, dia mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan gitu ya. Sedangkan misal nih di dunia nyata dia menyelesaikan PR tertentu gitu. Tapi penghargaannya tidak segitunya atau malah pihak-pihak merasa tidak puas dan seterusnya. Pihak-pihak seperti orang tua atau guru gitu ya. Nah, dalam hal ini games atau permainan tadi itu memberikan sense of competence ya ke anak kayak gitu. Nah, jadi anak itu juga butuh sense of competence ya, kemampuan achieve mencapai ini dan ini gitu. Yang ketiga adalah relatedness atau apa ya istilahnya, relatedness tuh punya rasa keterikatan gitu. Nah, ini bisa didapatkan dengan membentuk komunikasi yang terbuka ya antara anak dan orang tua seperti itu. Nah, 3 hal ini nih bisa nih kita tarik, kita hubungkan dengan teknologi itu tadi dan penggunaan teknologi. Secara nggak langsung teknologi bisa membantu nih bagi orang tua dan anak agar anaknya bisa lebih punya otonomi, competence dan relatedness. Sebagai contoh misal menggunakan contoh misal menggunakan Facebook gitu. Dalam penggunaan yang wajar itu bisa membantu nih di soal relatedness kayak gitu. Nah, memainkan game gitu, permainan itu bisa membantu nih dengan kadar yang cukup untuk meningkatkan competence dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk application adalah relationships ya, di hubungan gitu. Di sini saya kosongin karena sudah terlalu obvious dan kita sempat bahas tadi. Kita mesti mengutamakan ya apa-apa yang emang kita rasa penting seperti itu. Nah, itu kita udah mengcover semuanya. Kalau garis besarnya ya, secara umum misal ditanya di buku ini kita belajar buat menanyakan ya ke diri kita ya, sebetulnya apa yang penting buat kita sih, apa itu keluarga, apa itu mimpi kita atau apa gitu ya, apa yang penting buat kita. Dan penulis memberikan tantangan gitu loh, apakah kita sudah cukup memberikan fokus kita ke tujuan yang kita inginkan tadi gitu. Apabila tidak, emang ada masalah apa gitu loh. Lalu dia ngasih sebuah model, ada pemicu internal seperti ini, ada pemicu eksternal seperti ini yang bisa mempengaruhi keputusan individu atau manusia dalam memilih aktivitas yang ia lakukan gitu, entah itu traksi atau distraksi. Seperti itu ya kurang lebih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Apabila ada saran bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, gitu aja. Bye bye semuanya.